Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang kita teladani, para alim ulama, para tuan guru, wabil khusus Al-Hafiz Tuan Guru Haji Fathul Aziz Mustafa, pimpinan Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan dan umurnya, dan terus menjadi penjuru bagi kegiatan dakwah di Nusa Tenggara Barat khususnya, serta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Aziziyah yang hadir bersama di sini. Kalau boleh saya menyebut beberapa yang saya hormati, Haji Munawir, juga Tuan Guru Al-Hafiz Haji Khalid Nawawi dan Al-Hafiz Haji Fauzan Mustafa, serta Al-Hafiz Hajah Huziati Mustafa, dan seluruh saja para zuriat dari pendiri Pondok Pesantren Al-Aziziyah ini. Sekaligus juga izinkan saya menyapa yang mendampingi bersama tadi Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018-2023 Bapak Zulkifli Mansyah. Izinkan saya menyapa juga mantan Bupati Sumbawa Barat Bapak Zulkifli, dan yang tidak yang saya cintai di sini. Tuan Guru, alhamdulillah bisa sampai ke hari rombongan. Saya sebenarnya bersama juga dengan istri ada di rombongan, dan hari-hari ini adalah hari-hari kampanye. Tapi kalau di pondok tidak boleh kampanye, betul ya? Dalam kampanye. Jadi di pondok saya menganjurkan aja pada semua yang sudah memiliki hak pilih supaya memanfaatkan hak pilihnya, supaya hak pilihnya itu bisa dihitung. Jangan coblos 2, jangan coblos 3, coblosnya 1 saja. Kalau nyoblos lebih dari 1 tidak sah namanya suaranya. Betul ya? Jangan dibuang-buang itu keputusannya, coblos. Nah, karena itu saya sampaikan pada semua, manfaatkan. Karena kalau kita tidak manfaatkan, walaupun yang ikut Pilpres itu hanya 40%, dihitungnya tetap dari 40%. Yang 60% yang tidak ikut itu tidak dihitung. Jadi jangan disia-siakan. Buat adik-adik semua di sini, saya bersyukur bisa berjumpa. Ini 5.000 kan santrinya di sini, 5.000 santrinya, dan insyaallah dengan lebih dari 40.000 alumni, insyaallah pondok ini menjadi sumur pahala bagi semua yang terlibat. Saya mendengar kisah Tuan Guru tentang peristiwa legendaris ketika Allahyarham Tuan Guru Haji Mustafa Umar berada di Mekah tahun 79. Peristiwa 20 November pada saat ada pendudukan di Masjidil Haram, dan pada waktu itu Allahyarham Tuan Guru Haji Mustafa mengambil sebuah langkah yang mungkin kita tak banyak yang tahu, menyelamatkan Imam Masjidil Haram pada masa itu, Sayyid Muhammad bin Zubair, diselamatkan keluar lewat pintu yang dirahasiakan, berhasil selamat, dan yang tidak kalah penting, lalu beliau membawa jubah dengan segala risikonya untuk melewati. Insya Allah ini menjadi inspirasi. Yang ada di sini adalah santri-santri yang akan terus menjadi pejuang
dari mujahid yang tidak pernah takut menghadapi risiko-risiko dalam perjuangannya. Saat ini kita bersama-sama sedang menjalankan sebuah proses bernegara. Adik-adik semua, Tuan Guru, kalau boleh saya bicara sama adik-adik di sini, Tuan Guru. Buat adik-adik semua di sini. Adik-adik semua, ini rata-rata usianya berapa di pondok ini? 13 sampai mahasiswa. Anda punya besok lebih banyak dari kemarin. Kalau yang di depan-depan sini sudah lebih banyak kemarin ya daripada besok. Kalau dicatat berapa jumlah kemarin dan berapa jumlah besok, yang di depan-depan ini lebih banyak kemarinnya daripada besok. Kalau adik-adik semua besoknya insya Allah lebih banyak. Jadi harus bersiap. Nah, buat adik-adik di sini, saya mau tanya nih, kalau pagi bangun jam berapa? Jam 3 atau jam 4? Jam 3. Jam 3 bangunnya. Sesudah bangun pagi lalu apa kegiatannya? Apa? Tahajud dulu pagi. Sampai jam 6. Lalu mandi, masuk kelas dulu ya. Kelas jam berapa? Mulai jam 7 sampai jam 1. Setelah jam 1 apa? Istirahat, sholat zuhur. Habis itu istirahat sampai asar. Lalu tahajud lagi sampai maghrib. Habis maghrib ngaji kitab sampai isya. Habis isya ngaji lagi sampai 10. Habis itu tidur jam berapa? 11. Tidur jam 11. Bangun lagi jam, terus muter begitu tiap hari. Tiap hari itu capek apa enggak? Ini ada jawaban pencitraan sama jawaban asli. Capek apa enggak? Jadi terus bangun jam 3, tidur jam 11 setiap hari. Betul tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, adik-adik semua tahu batu bara? Batu bara. Tahu permata? Batu bara dan permata itu unsur materi pembentuknya sama. Batu bara dan permata itu. Tapi kalau permata dijual itu hitungannya gram. Tidak ada jual permata itu ton. Batu bara kalau dijual hitungannya ton. Tidak ada beli batu bara gram. Coba pergi ke toko permata, saya mau beli permata 2 ton. Yang jual pun pasti mengira ini salah ya. 1 gram, 1 dihitungnya ton. Pertanyaannya, mengapa material yang sama, yang satu jadi permata, yang satu jadi batu bara? Lihat di tempat yang ada tambang permata, hampir pasti di situ ada tambang batu bara. Tapi kalau ada tambang batu bara, belum tentu ada tambang permata. Tapi kalau ada tambang permata, pasti ada tambang batu bara. Apa yang terjadi? Ini ada yang perhatikan. Materi yang sama, yang berasal dari dalam bumi, digembleng dengan suhu tinggi, digembleng dengan tekanan tinggi, dalam waktu yang panjang dia menjadi permata. Yang tidak digembleng, yang tidak kena tekanan, yang tidak kena ujian, dia jadi batu bara. Adik-adik berada di Al-Jazeera ini untuk menjadi permata-permata Allah. Nah, jadi bersyukurlah
karena digembleng di sini. Bersyukurlah karena dilatih di sini. Bangun jam 3, tidur jam 11, lihat di tempat lain. Anak-anak usia yang sama tidak merasakan yang adik-adik sekarang rasakan. Dan kalau adik-adik merasakan ini lalu merasa berat, ingat-ingat, mau jadi permata atau lebaran? Ayo, kalau mau pilih yang mana? Nah, kalau pilih artinya bersiap untuk digembleng. Insya Allah nanti semuanya akan jadi permata-permata. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Tuan Guru. Jadi anak muda bukan yang instan, tapi ada proses pembelajaran yang panjang. Betul? Yang instan itu cukup mie saja. Cukup mie saja. Kalau kepemimpinan, kalau keilmuan tidak ada yang instan, ada yang instan. Semua menjadi, semua yang berdiri di depan sini adalah yang sudah melewati penempaan panjang. Hanya adik-adik semua seringkali tidak lihat proses penempaannya. Lihatnya ketika sudah jadi pada waktu itu baru kemudian terasa. Jadi saya ingin sampaikan pada adik-adik semua, perjalanan yang sedang adik-adik lewati ini adalah penempaan diri. Apalagi sekarang adik-adik semua insya Allah menjadi hafiz semuanya di sini, yang nantinya harus menjadi teladan di masyarakat. Karena menjadi Quran berjalan yang akhlaknya akan menjadi rujukan bagi semua. Dan buat adik-adik semuanya di sini, ikuti seluruh proses penempaan ini dengan baik. Insya Allah ini jadi bekal yang luar biasa di kemudian hari nanti. Kepada para kiai, para tuan guru, para alim ulama, izinkan saya menyampaikan harapan. Kami sedang mendapatkan amanah yang tidak kecil, amanah yang kami emban dalam sebuah proses politik yang bisa dibilang cukup besar. Mohon doanya agar yang besar ini tidak menjadi berat, tapi yang besar ini terasa ringan. Kita sedang mengikhtiarkan agar bisa terjadi Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih setara, dan umat Islam serta para tokoh-tokoh umat yang mendapatkan tempat yang setara di antara yang lain. Kita tidak ingin lagi ada hubungan negara dengan ulama yang tegang, hubungan yang tidak bersahabat. Justru harus membangun suasana yang tenang, teduh, karena semua adalah bagian yang penting bagi kehidupan bernegara ini. Amanat ini sedang kami emban. Kami berharap di dalam majelis yang mulia ini, mohon kami didoakan, mohon kami diberikan petunjuk, diberikan nasihat agar perjalanan ke depan menjadi perjalanan yang ringan, dan semoga Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam membawa perubahan. Kami menyadari bahwa masyarakat di Nusa Tenggara Barat ini adalah masyarakat yang terus-menerus menginginkan Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih baik. Karena tempat ini tempat yang memiliki potensi luar biasa besar. Jangan sampai tempat yang potensinya besar tidak berkembang karena tidak ada perhatian yang cukup dari pemerintah pusat. Karena apapun yang dikerjakan, saya pernah merasakan jadi kepala daerah, merasa bagaimana kepala daerah bisa bekerja luar biasa. Kalau tidak ada dukungan dari pusat, itu akan sulit sekali untuk bisa tumbuh dan berkembang. Insya Allah ini menjadi ikhtiar kita sama-sama. Kepada Tuan Guru yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan untuk bisa bersilaturahmi pada siang hari ini. Kunjungan kami ke Nusa Tenggara Barat hari ini cukup singkat, 1 hari saja. Tapi insya Allah kenangan yang kami bawa akan terus panjang. Tidak hanya 1 hari, tapi kami kenang dan insya Allah membekas dalam perjalanan-perjalanan ke depan nantinya. Walaupun saya sendiri ke Nusa Tenggara ini bukan yang pertama kali. Beberapa bulan lalu sini
Kalau ditanya pertama kali saya kesini tahun 2002, dan pada tahun 2002 itu saya datang ke Sumbawa, ke Taliwang, mampir ke rumah seseorang yang kemudian hari menjadi bupati di Sumbawa Barat, namanya Kiai Zulkifli. Pada waktu itu dia memimpin pondok, saya mampir di sana bersilaturahmi bersama dengan beliau tahun 2002. Waktu itu saya masih penelitian, tidak membayangkan bahwa 20 tahun kemudian datang ke sini lagi dalam konteks yang berbeda untuk perjuangan Indonesia yang lebih baik. Dan kami bersyukur juga di sini Pak Sukiman di Lombok Timur, Lombok Timur beberapa waktu yang lalu saya tiba ketika pas Pak Gubernur Zulkifli Mansah baru menjadi gubernur. Pada waktu tidak lama setelah peristiwa gempa tahun 2018, dan bersama-sama kami di DKI Jakarta secara khusus memberikan dukungan untuk membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak akibat gempa di kawasan, kalau tidak salah, Lombok Utara dan Lombok Timur yang terdampak di situ. Saya bersyukur dan kebetulan Pak Gubernur ini sohib sejak zaman kuliah. Saya di Gajah Mada, beliau di UI, dan beliau aktif di organisasi kemahasiswaan. Kami bergiliran. Tahun 93 saya dapat beasiswa ke Jepang. Tahun berikutnya 94 dia dapat beasiswa, namanya mahasiswa Zulkifli Mansah, yang kemudian sekarang jadi Pak Gubernur. Kita tidak membayangkan ketersambungan itu terus. Insya Allah ketersambungan yang sekarang dibuat akan menjadi basis untuk kegiatan bersama di masa depan. Dan salah satu keinginan kami memang kesetaraan. Bagaimana menyetarakan agar negara tidak lagi timpang di dalam mendukung kegiatan pendidikan. Hari ini kita menyaksikan timpang antara pendidikan swasta dan negeri. Yang kedua, pendidikan umum dan pendidikan dunia atau agama. Dan disitulah ikhtiar kita untuk bersama-sama membuat kesetaraan. Mengapa? Semua yang ada di tempat-tempat itu adalah anak-anak kita juga. Dan orang tuanya membayar pajak yang sama. Kenapa negara harus membedakan antara swasta dan negeri? Kenapa negara harus membedakan antara sekolah umum dan sekolah madrasah? Sudah saatnya kesetaraan itu dibangun untuk semuanya, sehingga manfaat dari kekuatan negara dirasakan oleh semuanya. Mohon doanya agar ini bisa dijalankan dengan baik, dan insya Allah perjuangan kita dimudahkan ke depan. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pembacaan doa kami